Bab 62 dan 63. Cuaca sangat mendukung. Regan masih saja diam, jauh di dalam lubuk hatinya. Regan tidak rela jika Shavana sang istri datang menjenguk Dion, meskipun keadaan Dion saat ini tidak sadarkan diri, masih koma. Tapi tetap saja pikiran-pikiran negatif memenuhi isi kepala Regan. Meskipun si Dion koma, tapi sungguh aku tidak rela istriku menemuinya. Bagaimana jika nanti saat dia siuman, dia membuat drama minta menikahi Shavana? Itu hal buruk yang tidak pernah aku bayangkan. Ini gak boleh terjadi, batin Regan dalam hatinya. Tolong Tuan Muda, bantu saya, izinkan Nona Shavana bertemu anak saya, bantu anak saya Dion agar segera siuman, mohon Wama sekali lagi. Tiba-tiba Elma bersimpuh di depan Shavana. Nona, tolong bantu anak kami Nona. Kali ini Elma yang pura-pura memohon. Dalam hati Elma bergumam, semoga istri Tuan Muda tidak mau menjenguk anak sialan itu. Biarkan anak sialan tidak siuman selamanya dan bila perlu dia mati. Dan kalau anak sialan itu mati, aku pastikan Edo yang akan mengambil alih semua harta kekayaan, warisan milik Dion, batinnya dalam hati. Shavana yang tidak tega melihat Elma, segera membantu Elma berdiri. Bu, jangan seperti itu Bu, duduk dulu. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya akan pergi menjenguk jika suami saya mengizinkannya. Tapi jika tidak, maka maafkan saya tidak bisa membantu Ibu, ucap Shavana dengan mata berkaca-kaca. Elma tersenyum sangat tipis, hingga tidak ada yang menyadari bahwa ia tersenyum. Bagus, memang itu yang aku inginkan, agar anak sialan itu semakin tidak ada harapan untuk bangun lagi, batin Elma dalam hatinya. Kali ini gantian Wama yang bersimpun di kaki Regan. Tolong Tuan Muda, tolong bantu saya untuk membantu anak saya. Tolong izinkan istri Anda untuk menjenguk Dion, saya hanya minta satu kali saja. Mohonnya. Regan terdiam sejenak. Regan dengan tatapan tajam menjawab, apa hubungannya dengan istri saya? Bukanlah dia anak kalian? Kenapa tidak kalian saja yang berusaha agar dia cepat siuman? Bukankah kalian orang tua Dion, yang seharusnya sangat dekat, punya banyak kenangan yang membekas yang bisa membantu anak kalian untuk segera siuman? Dan saya rasa kalian, sebagai orang tua Dion, tentunya punya ikatan batin yang kuat. Jadi saya rasa istri tidak ada hubungannya dengan proses Dion untuk segera siuman, ucap Regan. Wama hanya bisa menunduk, menggigit bibir bawahnya dengan keras hingga terasa perih. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi dia menolak untuk menangis di depan Regan. Benar kata Tuan Muda, Dion butuh aku. Dia butuh kenangan indah bersamaku untuk segera pulih, batin Wama dalam hatinya. Semua perkataan Regan tadi terasa menusuk hati Wama. Wama menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan emosinya yang kacau. Dia memandang Regan dengan mata yang berkaca-kaca, lalu dengan suara yang bergetar, dia berkata, saya tahu, dan saya menyesal. Saya selalu berpikir masih ada waktu, tapi saya salah. Memori tentang Dion masih terasa kabur. Pertemuan yang jarang dan komunikasi yang hampir tidak ada membuatnya merasa asing terhadap anaknya sendiri. Wama menyadari kesalahannya, dia telah terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu larut dalam kesedihan dan kebencian pasca perceraian sehingga melupakan Dion, anak yang seharusnya menjadi prioritasnya. Saya akan berusaha Tuan Muda Regan. Saya akan berusaha mendekatkan diri lagi padanya, membuat semua lebih baik dan membangun kenangan yang bisa membantunya, kata Wama, suaranya penuh penyesalan dan tekad baru. Regan mengangguk, menepuk bahu Wama dengan lembut. Itulah yang terbaik, Pak. Dion membutuhkan ayahnya sekarang, lebih dari sebelumnya. Wama mengangguk, matanya masih menatap lantai. Dia tahu ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat jarak yang telah lama terbentang antara dia dan Dion. Namun, di dalam hatinya, secerca harapan mulai tumbuh, harapan untuk memperbaiki apa yang telah rusak dan menyembuhkan luka yang telah lama terpendam di hati Dion.
Tapi bagaimana jika ini tidak berhasil Tuan Muda? Bolehkah saya minta tolong bantu saya? Menurut informasi, maaf, teman dekat Dion hanya istri Anda saat di sekolah, ucap Wama. Akan saya pikirkan nanti. Sekarang pulanglah. Coba ajak anak Bapak bicara, hari ini saya dan istri saya akan pergi, tolong jangan mengganggu waktu saya dan istri saya, ucap Regan dengan tegas. Baiklah, terima kasih Tuan Muda. Maaf sudah mengganggu waktu Anda, dan saya sangat berharap Anda berubah pikiran. Saya pamit, ucap Wama sambil menunduk hormat. Regan mengangguk. Wama dan Elma kembali ke mobil. Di mobil Elma berkata, Mama sih udah feeling dari awal kalau Tuan Muda Regan pasti tidak akan mengizinkan istrinya menjenguk Dion. Dia pasti sudah tahu kalau Dion menyukai istrinya, ucap Elma. Wama menganggukkan kepalanya, ya kamu benar Ma, Papa rasa juga begitu makanya dia tidak mengizinkan istrinya. Tapi semoga nanti atau besok Tuan Muda berubah pikiran dan mau datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dion. Untuk saat ini, Papa akan mencoba mengajak Dion bicara dan sepertinya Papa perlu memberitahu ibunya, siapa tahu suara ibunya bisa membuat ia cepat sadar, ujar Wama. Cek, kenapa harus nyuruh perempuan itu datang? Segala sih, bikin kesal aja, gerutunya dalam hati kesal. Memangnya Papa yakin kalau V-nya mau datang? Secara dia kan jauh ya, terus sibuk juga sama anaknya yang baru, ujar Elma. Tentu saja yakin, sebenarnya dari Sulu V-nya ingin sering-sering bertemu Dion, hanya saja aku melarangnya, aku tidak mau ditinggal sendirian, aku butuh Dion untuk menemaniku, kata Wama. Cek, alasan. Bilang aja Papa masih belum move on dari V-nya, celetuk Elma kesal. Wama melirik Elma kemudian ia kembali fokus mengemudi. Kamu ini bicara apa Ma? Kalau aku belum move on dari V-nya, mana mungkin aku menikahimu? Dan tidak mungkin juga kami bercerai, timpal Wama. Iya aja deh, timpal Elma dengan memutar bola mata malas. Lagian anak sialan ini, gak lagi sehat gak lagi sekarat nyusahin mulu. Cobalah kalau mau mati ya mati aja, gak udah kelamaan koma, menyusahkan saja. Umpat Elma dalam hatinya. Sementara itu, Regan dan Zevana masuk ke kamarnya. Di tengah hiruk-pikuk memasukkan barang-barang ke dalam koper, suasana di ruangan itu terasa penuh kegetiran. Zevana, dengan mata yang penuh keraguan, sejenak menatap Regan yang sedang sibuk mengatur pakaian di dalam koper. Tiba-tiba Zevana mengingat Dion, bagaimanapun Dion adalah teman dekatnya dan dia selalu menjaga Zevana, juga membantu Zevana saat Zevana membutuhkan bantuan. Sekarang gimana ya keadaan Dion? Semoga Dion segera melewati masa komanya, batin Zevana dalam hatinya. Selanjutnya Zevana kembali bergumam dalam hatinya, jahat banget ya aku, gak jenguk Dion, padahal keadaan Dion koma. Gimana ya caranya biar diizinin Mas Regan buat bisa jenguk Dion? Aku takut dia ngamuk. Tapi aku harus jenguk dia. Apa aku coba bujuk dia dulu ya, soal marah gaknya? Ma belakangnya, lanjutnya dalam hati. Mas, boleh ya aku jenguk Dion, Mas ikut juga. Kasihan Dion Mas, gimana pun dia teman dekat aku Mas, sahabat aku. Rasanya diriku jahat banget kalau gak jenguk dia dulu selalu jaga dan bantu aku saat aku kesulitan Mas. Boleh ya Mas, please. Aku janji jenguknya cuma sebentar aja kok gak lama, aku cuma mau bisikin dia biar dia cepat bangun, mohon Zevana. Regan tampak diam, ekspresi wajahnya seketika berubah. Zevana yang mulai takut, tetap mencoba membujuknya. Mas coba deh Mas bayangin, kalau posisinya Dion yang koma, itu Mas yang alami. Suaranya lembut namun terdengar begitu tulus. Regan yang tadinya cekatan, mendadak berhenti dengan tangan masih memegang lipatan baju. Dia menoleh, mengamati wajah Zevana yang tampak bersungguh-sungguh. Ada kilatan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan dari sorot matanya.
Kamu mendoakan Mas, sayang. Benar-benar tega kamu. Sayang, kata Regan. Bukan gitu Mas, ini kan cuma perumpamaan aja Mas. Coba deh Mas bayangin dulu. Terus pasti Mama Jelita, Papa Geo dan Oma Disa pasti bakalan ngelakuin hal yang sama seperti ayahnya Dion, ujar Zevana. Regan tampak berpikir. Zevana mencoba mendekati Regan. Ia menggoyang-goyangkan lengan Regan sambil merengek. Boleh ya Mas, jenguk bentar aja, sambil kita berangkat camping, pintanya. Gak boleh, Mas gak mau ya, nanti setelah dia siuman terus tiba-tiba dia drama minta permintaan gila, mau menikahi kamu, Mas gak rela. Zevana Nayara Sazana, kami otu hamya milik Mas seorang, ucap Regan dengan tegas. Zevana tersenyum, ada rasa bahagia saat Regan mengatakan hal itu. Kemudian Zevana lebih mendekati Regan, ia duduk di pangkuan Regan, lalu mencium pipi Regan kanan dan kiri. Tak hanya sampai di situ, Zevana bahkan berani mencium B1R Regan. Hal itu membuat Regan terbelalak. Namun, Regan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat Zevana hendak melepas cifom empatnya, Regan menahannya, dan kembali mencifom Regan, dan kali ini mata Zevana membulat. Setelah beberapa menit menikmati kegiatan yang cukup membuat gerah, mereka pun menyudahi. Zevana menundukkan kepalanya, pipinya memerah karena malu, sebab ia yang memulai. Nakal ya istri Mas, udah berani cium-cium, tapi Mas suka loh. Siapa sih yang ajarin tanya Regan sambil menul hidung mancung. Zevana. Pipi Zevana semakin memerah. Salah tingkah, kan Mes yang ajarin, memangnya siapa lagi yang ajarin aku, jawab Zevana sambil memalingkan wajahnya karena masih malu. Regan meraih tangan Zevana, lalu menangkup wajah Zevana dan berkata, pintar istri Mas, cepat pahamnya. Mas suka, nanti Mas kasih hadiah buat kamu, kata Regan dengan tersenyum menggoda. Boleh gak kalau hadiahnya minta jenguk Dion? Bentar aja kok Mas, cuma 15 menit aja please, mohon. Zevana. Regan tampak berpikir, kemudian ia tersenyum simpuk sebelum akhirnya menjawab, oke baiklah, karena kamu memaksa maka Mas akan izinkan. Tapi, ada syaratnya, ucap Regan. Kening Zevana berkerut, apa syaratnya Mas? Jangan susah-susah loh, kata Zevana. Regan tertawa kecil, gak susah kok sayang, syaratnya sangat mudah. Kamu cukup cium Mas, setiap 1 menit maka kamu harus kasih 1 ciuman. Kalau kamu mau jenguk Dion 15 menit berarti kamu harus cium Mas sebanyak 15 kali, jelas Rengam dengan tersenyum simpul. Pupil mata Zevana melebar, hah, yang bener aja Mas, masa 1 menit 1 ciuman sih? Mas mah kayaknya ngambil kesempatan dalam kesempitan deh, protes Zevana. Regan mengangkat kedua bahunya, yaitu si terserah kamu sayang, itu juga kan kalau kamu mau jenguk Dion. Kalau kamu gak jadi jenguk Dion, ya kamu gak perlu lakuin itu, ucap Regan dengan santainya. Ih Mas ngeselin deh. Zevana mengerucutkan bibirnya. Namun setelah berpikir beberapa menit, akhirnya Zevana mau, oke lah gak apa-apa, aku mau. Yang penting nanti empir ke rumah sakit dulu sebelum ke tempat kita camping, kata Zevana pasrah. Regan tersenyum penuh kemenangan, baiklah, kita akan mampir ke rumah sakit sebelum kita berangkat, jawab Regan, suaranya mengandung kelembutan yang jarang terdengar. Zevana menghela nafas lega, matanya berbinar mendengar jawaban itu. Tanpa berlengah, dia segera menutup koper mereka dengan cepat dan rapi, hatinya terasa lebih ringan. Mereka berdua kemudian bersiap, memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Dion, teman yang telah banyak berbagi suka dan duka bersama Zevana. Di dalam hatinya, Zevana berjanji akan menjadi teman yang lebih baik, tidak lagi membiarkan kesibukan menghalangi empati dan kasih sayangnya terhadap orang-orang terdekatnya. Di mobil Regan kembali mengingatkan syarat yang harus Zevana lakukan. Ingat ya sayang, syaratnya tadi apa?
Semakin lama kamu jenguk Dion, maka semakin banyak juga kamu cium Mas. Jadi kamu bebas mau berapa menit di sana, mau 1 jam pun boleh, tapi Mas akan tetap ikut denganmu. Buat jaga-jaga, siapa tahu sih. Dion itu pura-pura koma, biar kamu nemuin dia, kata. Regan masih saja berpikiran yang tidak-tidak soal Dion. Zevana menoleh ke arah Regan, ya Allah Mas, gak boleh loh Mas suzon kayak gitu, dosa tahu, kata. Zevana. Astagfirullah, iya Mas tahu dosa. Tapi ya gimana Mas gak bisa mikir jernih, bohong banget kalau Mas gak mikir buruk soal Dion. Masalahnya Dion itu suka sama kamu sayang, cinta sama kamu juga, gimana? Mas gak ketar-ketir coba, kata Regan. Ya tapi kan, dia juga udah tahu Mas kalau aku udah punya suami, jadi mana mungkin dia masih suka sama aku, kata Zevana. Ah, kamu mah gak paham gimana perasaan laki-laki sayang. Laki-laki kalau udah cinta, ya bakal cinta terus sekalipun si wanita udah nikah, susah buat lupain, pokoknya butuh waktu lama, kata Regan. Gitu ya, aku gak paham sih, balas Zevana. Ah, pusing juga ternyata punya istri cantik, pusing jagainnya, pusing banyak yang suka. Rasa Mas pengen kurung kamu di rumah aja, biar gak ada yang lihat kamu di luar sana, dan hanya Mas yang lihat wajah cantikmu, kata Regan. Berarti aku harus pakai cadar dong Mas, tapi aku belum siap Mas kalau harus pakai cadar, ujar Zevana. Gak apa-apa sayang, semua butuh proses, yang terpenting kamu tetap menjaga aurat, tidak pernah memakai baju yang ketat ataupun membentuk lekuk tubuh, tetap memakai jilbab yang panjang, patuh pada suami, itu sudah lebih dari cukup sayang, ungkap Regan. Beberapa saat kemudian Regan dan Zevana sampai di rumah sakit tempat Dion dirawat. Elma ibu tiri Dion terkejut. Sial, kenapa mereka malah datang? Kalau gini caranya anak sialan itu bisa cepat sadar, umpat Elma dalam hatinya kesal. Sementara itu Wama matanya berbinar, saat melihat kedatangan Regan dan Zevana. Selamat datang Tuan Muda dan Nona, terima kasih sudah mau datang, ucap Wama. Regan dengan wajah tanpa ekspresi menjawab, ini karena istri saya yang memohon, kalau bukan karena istri saya tidak mau datang ke sini, karena saya tahu anak Anda menyukai istri saya, jawab Regan dingin. Dek, ternyata benar, Tuan Muda tahu soal ini. Batin Wama dalam hatinya. Maafkan anak saya Tuan Muda, tapi saya janji. Setelah anak saya siuman, saya akan menasehatinya agar ia berhenti menyukai istri Anda, ucap Wama dan Regan pun menganggukkan kepalanya. Wama pun mengantar Zevana dan Regan untuk masuk ke ruang rawat Dion. Saat memasuki ruang perawatan Dion, cahaya lampu remang-remang menambah suasana hening yang mencekam. Dion terbaring lemah dengan selang infus menancap di tangannya, wajahnya pucat pasi. Zevana berjalan mendekat, air matanya menggenang. Dengan lembut, Regan menyentuh tangan Zevana mencoba menenangkan. Regan berdiri di dekat berangkar Dion, ekspresi wajahnya datar. Matanya menerawang, seolah mencari jawaban dari 1000 pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Meskipun kata-katanya tadi terkesan dingin, dalam hatinya ada sedikit rasa lega karena Dion masih bernafas, meskipun lewat bantuan mesin. Di sudut lain, Elma berdiri termangu, menggigit bibirnya dengan gelisah. Matanya sesekali melirik ke arah Dion dan kemudian ke arah Regan dan Zevana, seolah berusaha menyembunyikan kegundahannya. Wajahnya yang biasanya penuh otoritas kini terlihat pucat dan cemas. Dalam hatinya, ia merasa terancam dengan kehadiran Regan dan Zevana yang bisa menghancurkan segala rencananya yang telah ia susun rapi. Semoga anak sialan ini gak berpengaruh apapun meski sudah mendengar suara gadis pujaannya, batinnya dalam hati. Wama, dengan raut wajah yang penuh harap, mengamati interaksi di dalam ruangan tersebut. Dia berdiri di samping Elma, tangannya terlipat di depan dada, matanya tak lepas dari Dion yang terbaring tak berdaya.
Wama sangat berharap kehadiran Regan dan Zevana akan membawa perubahan pada kondisi Dion. Ketegangan terasa menguar di ruangan itu, setiap orang dengan pikiran dan harapannya masing-masing, namun semuanya terpusat pada satu titik, Dion, yang kini berjuang antara hidup dan mati. "Mas, boleh gak mau bisikin Dion?" tanya Zevana pada Regan. Regan menganggukkan kepalanya, "Boleh sayang, tapi ingat jangan sampai menyentuhnya, dia bukan mahram kamu," ucap Regan. "Mengerti?" Zevana pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Zevana mulai mendekati telinga Dion. Dengan tetap memberi jarak dan batasa, lalu ia berbisik, "Bismillah. Assalamualaikum Dion, ini aku Zevana Nayara Sazana, maaf ya aku baru bisa jengukin kamu, aku baru tahu kalau kamu kecelakaan. Bangun yuk Dion, jangan tidur terus, gak capek apa tiduran mulu di sini? Di sini gak enak loh, bau obat. Bukannya kamu benci rumah sakit ya? Ingat gak, kamu dulu sering bilang kita harus sehat, supaya apa? Supaya kita gak masuk rumah sakit gak dirawat, tapi sekarang kok kamu malah dirawat sih, mana lama banget tidurannya, udah seminggu lebih loh kata papa kamu. Kamu gak kasihan apa sama papa kamu? Kamu sering cerita sama aku, katanya kamu bertahan di rumah karena ada papa kamu. Kalau kamu pergi itu artinya papa kamu sendiri di rumah. Ayo bangun Dion, kamu jelek kalau lagi tiduran gini. Kamu tahu gak aku sekarang lagi nangis loh, kamu kan paling benci lihat aku nangis. Oh ya satu lagi, aku kesini itu minta izin ke suami susahnya minta ampun. Jadi please hargain aku dong, minimal gerakin tangan kamu. Dion, bisik Zevana panjang lebar. Dan tiba-tiba tangan Dion bergerak, matanya mengeluarkan air mata. Semua orang yang ada di ruang rawat Dion heboh dan terharu. Tangan Dion bergerak Pak, dia juga nangis Pak, ucap Edo saudara tiri Dion. Dengan haru. Kemudian Edo berlari memanggil dokter. Elma terkejut saat melihat anak tirinya memberi respon, dalam hati ia bergumam, sial, kenapa dia cepat kasih respon, padahal dia cuma dibisikin doang. Sementara itu Regan segera menarik Zevana dan memeluknya, meski Regan mengizinkan Zevana untuk menjenguk Dion, namun jauh di dalam lubuk hati Regan ia tetap takut saat Dion siuman, Dion akan membuat drama, memanfaatkan keadaannya saat ini. Sedangkan Zevana, ia masih menatap Dion yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tangan Dion yang bergerak sedikit memberikan harapan kepada Zevana bahwa Dion akan segera siuman. Namun, Regan yang berdiri di sampingnya, tampak tegang dengan alis yang berkerut dan rahang yang mengeras. Regan meraih tangan Zevana, menariknya perlahan agar berdiri di sampingnya. Dia sudah kasih respon, ayo kita pergi, bisik Regan dengan nada yang mendesak. Matanya tak lepas dari wajah Dion yang pucat, seakan khawatir setiap detik yang mereka habiskan di sana akan mengubah segalanya. Tapi Mas, Zevana menoleh, suaranya lembut, penuh keraguan. Regan menghela napas, cemas berbaur dengan frustasi. Tapi apa, sayang? Lihatlah, Dion sudah ada respon. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ini sudah cukup. Ingatkan permintaan ayahnya hanya sampai Dion menunjukkan responnya, jadi ayo kita pergi sekarang, ajak Regan. Zevana menunduk, aku ingin dengar dulu penjelasan dari dokter Mas. Aku perlu tahu kondisinya sekarang gimana, apakah benar-benar ada progres atau tips, setelah itu aku janji kita akan pergi, ucap Zevana. Regan menghela napas, ia tampak keberatan. Sayang, semakin lama kita di sini, semakin besar kemungkinan dia akan memanfaatkan situasi ini untuk membuat drama. Kita tidak tahu kan bagaimana Dion. Mas, aku hanya ingin mendengar penjelasan dokter Mas tentang bagaimana keadaan Dion saat ini. Hanya itu saja Mas, tidak lebih. Lagi pula kan Mas sendiri tadi bilang boleh berapa lama aja, asal setiap menitnya dihitung satu ciuman, jadi gak apa-apa dong ya kalau aku nambah waktu, berarti aku nambah kasih.
Ciumannya kemas, ucap Zevana. Ah, sial. Tahu gitu gak usah kasih syarat untuk waktunya, bebas suka-suka dia. Udah paling bener kasih waktunya paling lama 15 menit. Ah, nyesal aku, batin. Regan dalam hatinya berteriak. Baik, terserah kamu saja sayang. Sepertinya memang lebih berharga dia daripada aku, suami kamu sendiri, ucap Regan dengan ekspresi wajah yang mulai berubah. Zevana menatap Dion sekali lagi, lalu kembali pada Regan. Ada keraguan yang terlihat jelas di matanya, namun juga ada ketakutan yang tersembunyi di balik raut wajah Regan yang tegang. Dengan berat hati, Zevana mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia akan mengikuti keinginan Regan. Ayo kita pergi mas, ucap Zevana. Mendengar itu, seketika mata Regan berbinar. Regan menggenggam tangan Zevana lebih erat, memberikan sedikit kelegaan dalam ketegangannya. Kemudian keduanya berpamitan pada keluarga Dion. Maaf Pak, Bu, kami pamit. Semoga Dion lekas pulih, ucap Zevana. Dan ingat, kedepannya jangan pernah lagi meminta istri saya untuk datang ke sini. Saya doakan. Semoga Dion segera pulih, tambah Regan. Wama dan Elma menoleh ke arah Zevana. Terima kasih banyak Nona Zevana dan Tuan Muda Regan, sudah mau menjenguk Dion dan membuat progres untuk kesembuhan Dion. Sekali lagi Ki berterima kasih, ucap Wama sambil menunduk hormat. Ya, sama-sama. Kami pamit, assalamualaikum, ucap Regan dan Zevana kompak. Waalaikumsalam, jawab Elma dan Wama. Kompak. Regan dan Zevana berjalan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Dion yang masih terbaring belum sadarkan diri, di balik pintu yang perlahan tertutup. Bersamaan dengan itu Edo kembali bersama suster dan dokter. Saat mereka berpapasan Edo, suster dan dokter menundukkan kepala tanda hormat pada Regan. Regan pun membalasnya. Sesampainya di depan mobil, Regan membuka pintu mobil untuk Zevana, setelahnya ia masuk ke dalam mobil. Kemudian Regan membantu memasangkan seat belt untuk Zevana. Tak ada satu kata pun dari Regan, hal itu membuat Zevana bingung. Namun tiba-tiba saat Regan selesai memasangkan seat belt untuk Zevana, tiba-tiba Regan mengecup bibir. Zevana. Mata Zevana membulat. Jangan lupa cium mas selama 17 kali, karena kamu tadi di dalam sana selama 17 menit, ucap Regan. Dengan tersenyum penuh kemenangan. Zevana bernapas lega, ia takut suaminya marah, tapi ternyata dugaannya salah. Aku kira dia marah sama aku, gara-gara aku tadi awalnya gak mau pergi, masih pengen lihat dan dengar penjelasan dokter soal kondisi Dion. Tapi syukurlah dia gak marah, ya meskipun aku harus cium dia sebanyak 17 kali, hufte. Batin Zevana dalam hatinya. Regan yang sudah mulai mengemudi pun menoleh ke arah Zevana. Sayang, hei. Kok bengong? Kamu gak lupakan sama perjanjian kita, mas tunggu loh. Kiss dari kamu, kata Regan dengan nada menggoda. Ya Allah, iya mas, iya. Aku gak lupa kok sama perjanjian kita tadi, nanti juga aku kiss kok, sampai mas puas, ucap Zevana. Benarkah sayang? Kalau gitu kiss banyak-banyak, karena kalau cuma 17 kali kurang puas, ucap Regan. Masih dengan nada bercanda. Zevana mencubit lengan Regan, dasar mesum, bisa-bisanya bilang gitu. Untung suami sendiri, kalau bukan udah aku tin JV berkali-kali, ucap Zevana. Hahaha, keduanya tertawa terbahak-bahak. Bersamaan dengan itu, di rumah sakit, dokter baru saja memeriksa keadaan Dion. Dion mengalami progres yang luar biasa, berkat bisikan Zevana. Alhamdulillah, keadaan Dion sudah stabil, dia berhasil melewati masa kritisnya, kita tinggal menunggu dia siuman. Boleh saya tahu, siapa orang yang baru bertemu dengannya? Saya rasa orang itu mampu memberikan semangat pada Dion, ucap sang dokter. Alhamdulillah ya Allah. Beliau istri dari Tuan Muda Regan dok, kebetulan dulu teman dekat anak saya.
Benar-benar tidak menyangka progres Dion secepat ini. Dan saat itu pula Dion tiba-tiba. "Zevana, Zevana," ucapnya gelisah. Dokter dan semua yang ada di sana terkejut melihat Dion. Dengan cepat dokter kembali mendekati Dion, dan saat itu pula Dion membuka matanya. "Mana Zevana?" tanyanya, kata pertama saat ia membuka mata. Setelah 1 minggu lebih ia koma. "Sabar ya Dion, saya izin periksa lagi," ucap sang dokter. Dokter pun kembali memeriksa Dion. "Masya Allah. Luar biasa sekali. Kamu hebat Dion, progres yang sangat cepat," ucap sang dokter. "Yang hebat bukan aku, tapi Zevana. Di mana dia?" "Sekarang, aku mendengar dia memanggilku," ucap Dion. Wama mendekati Dion. "Tadi Zevana memang dari sini, tapi dia dan suaminya sudah pergi, mereka ada urusan," ucap Wama. Mendengar kata suami Dion baru tersadar bahwa Zevana sudah menikah dengan Regan. "Ya Allah, aku baru ingat kalau Zevana sudah menikah." Sadar Dion, lupakan perasaanmu pada Zevana. Bersyukur dia masih mau menjengukmu dan diizinkan suaminya. Batin Dion dalam hatinya. "Syukurlah Dion, akhirnya kamu siuman. Kamu tahu betapa khawatirnya kami saat kamu koma. Semangat buat pulih ya, kamu kuat," kata Edo tiba-tiba mendekati Dion. Dion memalingkan wajahnya, ketus Dion. "Gak gitu Dion, aku benar-benar mengkhawatirkanmu, terutama Papa," ucap Edo. Tubuh Dion yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit menegang mendengar kata-kata Edo. Wajahnya yang pucat pasi terlihat semakin muram. "Gak usah sok peduli, kamu pasti senang kan lihat aku koma, pasti. Kamu berharap aku tidak akan pernah bangun lagi. Bagaimana, sudah bahagiakan kalian melihat keadaanku saat ini?" serga Dion dengan suara serak, matanya yang sayu menatap tajam ke arah Edo yang berdiri di samping tempat tidurnya. Edo, dengan raut wajah penuh kekhawatiran, menggenggam tangan Dion yang dingin. "Dion, aku benar-benar khawatir, bukan hanya aku, Papa juga. Papa sampai membujuk Tuan Muda Regan agar istrinya bisa menjengukmu," ucap Edo, mencoba meredakan kemarahan Dion. "Mama juga Dion, Mama benar-benar mengkhawatirkanmu. Kamu tahu, Mama dan Papamu membujuk Tuan Muda Regan agar Tuan Muda Reganau mengizinkan istrinya untuk menjengukmu, bahkan Mama sampai bersimpuh di hadapan mereka. Tidakkah kamu menghargai perjuangan Mama Dion?" ucap Elma, yang mulai memainkan dramanya. "Mama kamu benar Dion, Papa dan Mama sampai bersimpun di hadapan Tuan Muda dan Nona Zevana," tambah Wama. Dion memalingkan wajahnya, menahan amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Dia merasa terhianati, namun di sudut hati yang paling dalam, ia merasakan kesepian yang mendalam. "Kalian semua sama saja," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. "Bisa tolong tinggalkan kami berdua saja Ma, Edo," kata Wama. Elma langsung menoleh ke arah Wama. "Papa ngusir Mama," serga Elma tak terima. Wama menghela napas. "Bukan begitu Ma, Papa dan Dion perlu bicara berdua. Tolong tinggalkan kami sebentar saja," ucap Wama. Ekspresi wajah Elma berubah kesal. "Ya sama aja. Papa ngusir Mama," ketus Elma. "Ma, udah Ma. Jangan ngeributin hal sepele. Udah ayo, kita keluar dulu. Biarkan Papa dan Dion mengobrol berdua dulu," ucap Edo sambil menarik tangan sang ibu keluar dari ruang rawat Dion. Elma yang kesal menghempaskan tangan Edo. Ia menatap tajam ke arah putranya. "Edo kamu ini apa-apaan sih? Kenapa coba kamu malah ngajakin Mama keluar? Harusnya kita tetap di sana dan dengarkan apa yang mereka bicarakan. Bagaimana kalau mereka membahas soal warisan, terus kamu tidak dapat apa-apa dari papamu, kan rugi?" omelnya. "Papa Wama bukan ayah kandungku Ma, ayah kandungku adalah seorang bajingan. Dan soal harta warisan,
memang seharusnya Dionlah yang menerima karena Dion adalah anak kandung Papa Wama, bukan. Aku yang statusnya hanya anak tiri. Balas Edo. Edo, kamu ini bicara apa hah? Meskipun kamu anak tiri Papa Wama, tapi kamu juga berhak atas harta warisannya, tidak untuk Dion semuanya. Ujar. Elma tak terima. Sudahlah Ma, aku pusing. Aku mau beli makan dulu, ucap Edo yang kemudian berlalu pergi. Meninggalkan Elma. Sementara itu di ruang rawat Dion, Wama, yang sedari tadi berdiri di dekat pintu melangkah masuk dengan mata yang berkaca-kaca. Dion, percayalah, kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain melihatmu pulih dan bahagia lagi, katanya dengan suara bergetar, tanda iya. Berusaha keras untuk tidak menangis di depan anaknya. Dan tolong maafkan Papa Dion, mungkin ada sikap dan perkataan Papa yang melukai hatimu sehingga membuat kita berjarak. Mari berdamai Dion. Papa menyayangimu lebih dari apapun, dan ketahuilah Dion, Edo tidak seperti yang kamu pikirkan, dia baik. Bahkan dia selalu menanyakan kabarmu, mari berdamai. Dengan saudara tirimu Dion. Papa hanya punya kamu, mari kita mulai semua dari awal, ucap Wama sudah. Meneteskan air matanya. Air mata Dion yang sudah lama terpendam mulai menetes, menyadari betapa besar perhatian sang ayah terhadap dirinya. Di tengah kekacauan emosi yang dialaminya, Dion mulai merasakan ada kehangatan yang dulu pernah hilang. Maafkan Dion juga selalu membantah Papa, Dion hanya tidak suka ada orang asing di rumah kita. Tapi jika memang Papa mencintai istri Papa, silahkan lanjutkan, harapan Dion, semoga istri Papa memang pilihan yang terbaik. Meski Dion belum bisa menerimanya dengan ikhlas, tapi Dion akan mencoba berdamai dengan diri Dion sendiri. Ini semua demi Papa, ucap Dion. Terima kasih Dion, ucap Wama terharu sambil memeluk Dion. Dari balik pintu Elma yang memperhatikan itu tampak mendengung kesal. Cek, sial, kenapa mereka malah jadi baikan sih, umpatnya kesal. Setibanya di villa yang dikelilingi hutan pinus dan udara segar, Regan membuka pintu mobil dan mempersilakan Zevana untuk turun. Kita udah sampai. Sayang. Lihatlah keluar, ucap Regan dengan senyum lebar. Mata Zevana langsung berbinar saat melihat pemandangan villa yang terlihat seperti lukisan, sangat indah dengan nuansa alam yang kental dan romantis. Masya Allah bagus sekali Mas, terus kita campingnya di mana Mas? Tanya Zevana dengan antusias. Ada di sana, dekat sungai kecil itu. Ayo kita turun. Mas udah booking tempatnya, ajak Regan sambil menunjuk ke arah sebuah area yang sudah disiapkan untuk camping. Mereka berdua turun dari mobil, dan beberapa karyawan villa langsung mendekat untuk membantu membawa barang-barang mereka menuju area camping dan sebagian lagi mereka bawa madu ke dalam villa. Zevana masih tak bisa menyembunyikan kekagumannya, dia berjalan sambil sesekali menoleh ke pemandangan villa dan sekitarnya, terpesona. Regan menggenggam tangan Zevana, memimpinnya melewati jalan setapak yang ditata apik menuju tempat camping yang telah mereka impikan. Mas tolong fotoin dong, pinta Zevana saat keduanya sudah sampai di area camping yang letaknya memang di terhubung villa. Boleh sayang, sini Mas fotoin, ucap Regan sambil mengambil ponselnya lalu memotret sang istri. Sayang, kayaknya kita perlu foto berdua deh, ujar Regan. Gimana caranya, selfie gitu? Tanya Zevana. Mas pengen kita foto bukan hanya selfie sayang, kata Regan. Hei, kamu kesini sebentar. Regan memanggil salah satu karyawan villa. Karyawan pria tersebut menghampirinya. Ya, Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Tanya karyawan tersebut. Tolong fotokan saya dan istri saya, ucap Regan sambil memberikan ponselnya pada karyawan tersebut. Baik Tuan muda, sahutnya. Cekrek, karyawan tersebut memotret Regan dan Zevana,
pasangan suami istri tersebut sangatlah mesra. Bahkan Regan memeluk dan mencium pipi Zevana, hingga membuat Zevana terkejut dan malu. "Terima kasih ya, dan maaf tadi saya sudah mempertontonkan keromantisan saya, tapi saya harus melakukannya karena ini pertama kalinya Daya berfoto bersama istri saya," jelas Regan. Karyawan pria tersebut tersenyum. "Tidak apa-apa tuan muda, saya mengerti kok," jawabnya. "Ini, ambilnya tipe buat kamu," ucap Regan sambil memberikan beberapa lembar uang berwarna merah pada karyawan pria tersebut. "Masya Allah, terima kasih banyak tuan muda, semoga tuan muda dan istri bahagia selalu, jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah," ucapnya. "Amin ya Allah," ucap Regan dan Zevana berbarengan. Setelah karyawan pria tersebut pergi, Regan dan Zevana mulai memasang tenda untuk mereka istirahat. Setelah tenda jadi, tiba-tiba hujan turun. Keduanya pun masuk ke dalam tenda. "Dingin ya, sini mas peluk," kata Regan sambil memeluk Zevana. "Makasih mas," ucap Zevana. "Kiss dong sayang, 17 kiss yang tadi boleh dicicil." "Dari sekarang loh," goda Regan. "Ih mas ini, mesum banget deh," kata Zevana. Zevana pun mulai memberikan kiss pada Regan membayar 17 kiss yang sudah ia janjikan tadi, karena syarat menjenguk Dion. Hujan masih terus mengguyur, tetes-tetesnya menari di atas permukaan tenda tempat Zevana dan Regan berlindung. Suara gemericik air menciptakan simfoni alami yang sempurna untuk momen ini. Zevana, dengan ragu-ragu pada mulanya, mendekatkan wajahnya ke Regan. B1B1R mereka bertemu, canggung pada awalnya, tapi kemudian keduanya menemukan irama. Regan, yang terkejut dengan inisiatif Zevana, kini membalas dengan penuh G4IRH. Mereka lupa akan dinginnya hujan, lupa akan basahnya pakaian. Semua yang ada hanyalah kehangatan yang mereka ciptakan bersama di dalam tenda kecil itu. Zevana, yang semula hanya mencoba-coba, kini semakin terampil dalam permainan B*B*R mereka. Napasnya yang hangat beradu dengan napas Regan, menciptakan kabut kecil di udara sejuk. Makin lama, kedua tangan mereka mulai menjelajah, mencari dan memberi kenyamanan lebih. Sore itu, di tengah guyuran hujan dan keindahan alam sekitar area camping, Zevana dan Regan menyerahkan diri pada pesona dan H4 Stradian 4T yang membara, melupakan segala rintangan dan hambatan. Di luar sana, tenda kecil itu menjadi saksi bisu atas ungkapan cinta yang tulus dan penuh G4IR4H. Menghangatkan suasana dingin yang dibawa oleh hujan di luar sana. "Love you Zevana Nayara Sazana," ucap Regan. Berbisik di telinga Zevana membuat Zevana merinding. "Love you too Mas Regan Abi Van Orzala," balas Zevana. "Ayo kita lanjut ronde kedua sayang," bisik Regan dengan nakal. "Tapi mas, nanti keburu maghrib loh," kata Zevana. "Belum sayang, maghrib masih 27 menit lagi, masih ada waktu untuk kita melakukan yang kedua kalinya." "Ayolah sayang, cuaca sangat mendukung," ucap Regan. Tanpa menunggu lama, Regan pun memulai permainannya.